Terima kasih waktu yang indah ini. Kita akan mempelajari firman Tuhan. Judulnya adalah penata layanan dan lingkungan. Jadi saya coba untuk tetap stick dengan apa yang akan saya sampaikan mengenai penata layanan dari berbagai aspek yang nanti kita akan lihat satu persatu. Kita bicara penata layanan dan lingkungan. Tadi Atafan sudah dibacakan oleh Ibu Semorangkir, Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka. Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Perintah Tuhan yang diberikan kepada Adam dan Hawa pada waktu itu adalah bagian daripada penata layanan. Karena kalau kita ikuti penata layanan di pelajaran yang sebelumnya, bahwa kita adalah penata layan, pengurus. Kita disebutnya adalah pengurus, penata layan itu. Pengurus, pengatur. Pengatur apa? Pengatur semua berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Pada ayat hafalannya dikatakan, beranak cuculah, keluarga. Itu juga bagian daripada penata layanan kita. Keluarga kita adalah bagian daripada penata layanan kita. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Penata layanan atas apa? Lingkungan kita. Jadi penciptaan mengungkapkan bahwa Allah menciptakan manusia untuk memelihara dan merawat dunia Tuhan, bukan untuk mengeksploitasi dan menjarahnya. Ini harus mempengaruhi cara kita memperlakukan makhluk-makhluk tak berdaya dalam hidup kita. Allah tidak memberikan kepada Adam dan Hawa kuasa yang tak terkendali atas bumi. Kekuasaan mereka adalah untuk dilaksanakan dalam syarat-syarat dan batas yang ditentukan oleh Ilahi. Jadi, seperti awal, kita adalah untuk mengurus, mengatur berkat yang diberikan Tuhan dalam bentuk apapun, bukan untuk mengeksploitasi dan menjarahnya. Ini yang penting. Ini yang penting. Kadang kita berpikir bahwa berkat yang kita terima itu, ya udah, itu punya kita. Bagaimana kita memperlakukannya, bagaimana kita menggunakannya, itu menjadi terserah kita. Kita akan pelajari bahwa tidak seperti itu tujuan daripada berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Dunia di mana kita hidup adalah suatu pemberian dari Allah, Sang Pencipta. Dari Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut, dan semua mata air. Menjaga kelestarian dan memelihara ciptaan Allah berkaitan erat dengan pelayanan kita kepada Tuhan. Dalam komitmen kita menegaskan penataan kita akan ciptaan Tuhan dan percaya bahwa pemulihan total akan selesai hanya apabila Tuhan menjadikan segalanya baru, menjadikan kita baru. Tidak terlalu mudah untuk bisa menjadi seorang penata layan yang baik jika kita jauh dari Tuhan. Tidak akan mudah. Tidak akan mudah. Bisa mudah nanti kalau misalkan kita dekat dengan Tuhan. Oke. Nah, sebelum saya melanjutkan, saya ada memberikan satu ini bukan kesaksian saya ya. Ini kesaksian dari teman saya. Teman saya, dia sudah memilih untuk seperti yang waktu itu pendeta pernah sampaikan, country living. Tapi bukan country livingnya yang dia fokuskan. Dia memilih untuk fokus di dalam pelayanan Tuhan. Jadi di dalam misteri yang dia ikuti. Jadi dia tinggalkan pekerjaannya yang sudah berada pada puncak pimpinan, puncak daripada perusahaan tersebut. Dia tinggalkan semuanya dan dia 100% mengalokasikan waktunya untuk penginjilan. Simple yang dia buat sama dia. Dia hanya ingin banyak berinteraksi, mingling. Dia hanya ingin banyak berkomunikasi dengan orang-orang yang berada di sekitarnya dia. Ini satu hal yang sangat signifikan yang diambil keputusannya. Lalu kami teman-temannya, waktu itu kebetulan kami satu angkatan selalu ada Zoom setiap dua minggu sekali, apapun isinya itu, dan salah satunya dia. Banyak sekali yang kami tanyakan sama dia. Masih muda, karena seumuran kami, jadi anaknya masih kecil. Ada yang bertanya, itu waktu kamu putuskan untuk seperti itu, istri kamu bilang apa ya? Lalu pertanyaannya, setelah kamu melakukan hal itu, tambah sering berantem apa enggak sama istri? Katanya.
Banyak hal-hal yang kita pikirkan bahwa berkat yang Tuhan berikan itu milik kita. Tapi dia berpikir berkat yang Tuhan berikan itu bukan miliknya. Itu bukan milik. Itu yang sangat berbeda. Jadi kami angkat topi untuk dia, angkat jempol, kami bilang apa? Hebat, kami belum mampu untuk mengambil keputusan seperti itu. Walaupun kami tahu itu memang yang sebaiknya. Tetapi bukan hanya itu satu-satunya. Dan kami belum sampai ke sana. Penata layanan. Dia mengabdikan hidupnya untuk menata layani apa yang Tuhan telah berikan dan bahkan untuk lingkungan sekitarnya dia. Kuasa diberikan pada saat penciptaan. Jadi penciptaan itu bicara setelah diciptakan, lalu siapa yang merawatnya, siapa yang mengaturnya, itulah kita. Jadi penatalan itu berhubungan dengan penciptaan. Kejadian 1:26 menjelaskan kekuasaan Adam atas alam semesta adalah mencakup semua ciptaan. Adam juga diberi tugas untuk memelihara taman, mengelola, dan menjaga kebutuhannya. Kalau kita bicara kenapa kelas kemajuan, mulai dari apa? Lebah rajin, ya kan? Tangan menolong, matahari, anak-anak kecil. Kenapa yang pertama di dalam tuntutannya dikatakan apa? Pagi-pagi perbaiki tempat tidur sendiri. Kenapa? Artinya itu adalah dari kecil kita sudah diminta untuk memulai proses penata layanan, merawat, memelihara. Sudah mulai, bukan setelah besar. Jadi bicara penata layanan tidak bicara uang. Hari ini kita tidak bicara mengenai uang sama sekali. Penata layanan sahabat ini bukan masalah uang. Penata layanan sahabat ini adalah bagaimana kita mengalokasikan waktu dan tenaga kita untuk merawat dan memelihara. Kejadian 2:19 menjelaskan bahwa salah satu tugas paling awal dari Adam adalah untuk memberi nama kepada binatang-binatang. Wewenang ini menegaskan bahwa Adam adalah sebagai penguasa atas hewan-hewan dan penguasa bumi secara keseluruhan. Dia sebagai penguasa. Dia yang memberikan namanya, dia yang mengatur. Kita di dalam rumah tangga kita juga diberikan kekuasaan. Kuasa sebagai kepala rumah tangga, kuasa sebagai ibu di dalam rumah. Di dalam pekerjaan kita juga diberikan apa? Diberikan juga kekuasaan yang berhubungan dengan tugas. Tetapi Allah tidak memberikan kekuasaan yang tidak terkendali kepada Adam dan Hawa di atas bumi. Kekuasaan mereka adalah untuk dilaksanakan dalam batas-batas dan syarat-syarat ilahi. Manusia tidak diberi kuasa untuk mengeksploitasi ciptaan Allah dengan sekendaknya sendiri. Ada batas-batas yang diberikan. Ada syarat-syarat yang diberikan. Jadi tidak segala sesuatunya itu kewenangan yang mutlak. Tetapi ada apa? Ada jalurnya. Ada arahannya. Kita sebagai kepala rumah tangga bukan berarti semua yang ada di bawah kita, istri dan anak itu suka-sukanya kita. Dikatakan apa? Hai ayah, saya kasihilah istrimu. Kasihlah istrimu. Kenapa? Anak-anak di sekolah di renungan pagi minggu lalu, hai anak-anak, turutilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Di dalam penjelasan dikatakan apa? Anak-anak akan sangat menjadi anak yang menurut jika mereka melihat bagaimana kedua orang tuanya saling mengasihi. Kita punya kekuasaan, kita punya tugas tanggung jawab yang ada batasnya, yang ada alur-alurnya. Memelihara ciptaan Allah. Tujuan dasar semua ciptaan Tuhan adalah untuk memuliakan Tuhan. Kristus telah membeli kita demi kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah dinyatakan lewat perkataan maupun perbuatan, yaitu melalui penggunaan waktu, bakat, kemampuan, dan harta benda. Kita semua punya waktu sama. 24 jam. Nanti kita bertanya, kenapa 24 jam ada yang jadi bos? Kenapa 24 jam ada yang jadi peminta-minta? Apa yang membedakan mereka?
penggunaan penata layanan waktunya yang membedakan. Jika kita melakukan penata layanan waktu kita dengan baik, ada di dalamnya disiplin, ada di dalamnya prioritas, maka kita bisa menjadi orang yang jauh lebih baik. Tanpa hal tersebut, maka kita bisa jadi siapa? Bisa menjadi orang peminta-minta. Karena kita tidak tahu prioritas kita apa. Karena kita tidak tahu kita mau apa dengan waktu kita. Tidak ada disiplin. Bakat atau talenta. 1, 2, 3 talenta akan menentukan seberapa sukses kita? Bukan. Bukan 1 lebih kurang sukses daripada yang punya 2 talenta. Bukan. Bukan 3 lebih sukses daripada yang punya 4 talenta. Bukan. Salah satu, CEO GE Indonesia, Chief Executive Officer GE Indonesia, saya lupa namanya, dia sudah 10 tahun, dan dia tidak bisa berjalan. Dia memimpin perusahaan yang sangat besar dari kursi rodanya. Setelah dia berumur 40 lebih, baru dia dikaruniai anak. Tapi dia punya satu bakat yang lain nggak bisa punya. Dia bukan orang yang paling pintar di perusahaannya. Yang dia tuliskan di dalam tulisannya dia, saya sangat menyukai dan mengakui ada banyak orang yang lebih pintar daripada saya di dalam perusahaan ini. Tetapi dia punya satu bakat yang lain tidak punya. Apa itu? Dia punya satu bakat untuk menempatkan orang yang tepat pada posisinya, sehingga orang tersebut bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Bakat. Bukan lebih banyak bakat, lebih sukses, atau lebih berbakat, tidak. Tetapi bagaimana satu bakat tersebut kita gunakan sebaik-baiknya, maka itu akan bisa menjadi berkat. Kemampuan, hampir sama dengan bakat. Harta benda. Kalau kita lihat, ada banyak umat-umat Tuhan yang diberikan berkat dengan harta benda. Salah satunya yang siapa itu? Ratu ya. Kita sebutnya evangelis, tapi sebenarnya adalah dia anggota orang awam yang suka untuk memberikan berkat Tuhan dalam bentuk harta benda dalam penginjilan. Di dalam perusahaannya, dia punya 4 sampai dengan 6 pendeta. Bukan untuk membuat gereja di dalam perusahaannya. Tetapi untuk apa? Untuk mendoakan supaya perusahaannya bisa berjalan dengan lancar. 4 sampai 6 pendeta. Hanya untuk apa? Mendoakan supaya perusahaannya bisa berjalan dengan baik. Setelah itu apa yang dia lakukan? Ada banyak. Dia banyak memberikan sumbangan harta bendanya untuk pekerjaan Tuhan. Ada banyak. Lanjut. Mazmur 50 ayat 10, sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan di gunung. Semua adalah milik Tuhan. Tidak ada yang milik kita. Penciptaan mengungkapkan bahwa Allah menciptakan manusia untuk memelihara dan merawat dunianya Tuhan. Bukan untuk mengeksploitasi dan menjarahnya. Amsal 12 ayat 10, orang benar memperhatikan hidup hewannya, tapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Kita, kalau anak-anak itu selalu dibilang binatang apa yang kamu suka untuk kamu pelihara? Kalau tidak ada binatang, mungkin ada tumbuhan yang mau kita pelihara. Itu bagian daripada penataan dan bagian daripada pelatihan penata layanan mulai dari kecil. Lukas 14 ayat 5, siapa di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur walaupun pada hari Sabat? Kasih kita untuk apa? Untuk melihat bahwa pada saat seorang sedang terluka, terjerembab, membutuhkan pertolongan, kita langsung memberikan pertolongannya pada saat itu juga. Memelihara ciptaan Allah menunjukkan hubungan yang berkelanjutan di antara Sang Pencipta
dengan ciptaannya, yaitu kita. Serta hubungan di antara ciptaan satu sama lain. Hubungan antara kita dan saudara kita, lingkungan kita. Nah, ini menjelaskan bahwa menjaga hubungan dengan Allah berlangsung dengan baik. Kalau kita melakukan penatalayanan, seperti saya bilang, kita akan bisa menjadi penatalayan yang baik, dan kita bisa melakukannya dengan baik hanya jika kita terhubung dengan Tuhan. Yang kedua, menerima Allah sebagai pencipta, mengakui bahwa Dia adalah apa? Tuhan atas hidup kita. Menyerahkan kepemilikan kita dan menyerahkan kemilikan kita dan menerima kepemilikannya. Mengakui bahwa apapun yang kita miliki di dunia ini berasal dari Dia. Tuhan yang memberi, Tuhan yang akan mengambil, seperti yang ayat katakan. Semua itu adalah miliknya. Mengakui pemeliharaan, bimbingan, dan kasih Allah. Menerima bahwa kita harus kudus bagi Allah. Mengabdikan kembali hidup kita kepada Allah. Kejadian 1 dan 2 mengajarkan bahwa segala bentuk kepemimpinan yang menindas atas sesama manusia atau terhadap alam sangat bertentangan dengan karakter Allah. Satu saat atau kita pasti akan menjadi pemimpin di level manapun itu. Ingat, kita akan menjadi pemimpin di level manapun itu. Jangan sampai kata-kata ini kembali ke kita. Kepemimpinan yang menindas. Penata layanan lingkungan. Sebagai penata layan, bagaimana seharusnya hubungan kita dengan semua binatang? Kita harus berbaik hati kepada mereka. Coba kita lihat gambarnya itu. Karena terlalu beratnya sampai kudanya yang ketarik ke atas. Terlalu berat beban yang diberikan. Tidak sanggup dia. Bukan hanya tidak sanggup, dia yang terlempar. Yang kedua, kita harus peduli dengan makanan hewan-hewan yang memiliki kontak dengan kita. Dulu saya punya pelihara anjing kecil, dan ayah saya sangat suka sama ini. Jadi waktu itu karena kami semua sudah kuliah, lalu sudah bekerja, jadi hanya tinggal ibu saya dan ayah saya di rumah dengan anjing ini. Dan anjing ini hampir jadi pengganti kami di rumah. Sebagai anaknya dipeluk, dibawa kemana-mana. Bahkan kalau kalau ibu saya itu suka ngebuat es lilin, yang sampai sekarang masih dibuat. Kalau ayah saya makan es lilin, dikasih ke anjingnya itu. Anjing itu juga suka makan es lilin. Kalau ibu saya buat lapet, dikasih lapet. Anjing itu juga suka lapet. Dikasih kerupuk, anjing itu juga suka kerupuk. Jadi hewan-hewan itu biasanya, kalau kita perlakukan baik, dia tahu siapa tuannya. Kita tidak boleh kejam terhadap mereka. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa kehidupan hewan yang kurang layak dari kehidupan manusia bagi Allah. Artinya apa? Artinya adalah boleh kita menyukai dan memelihara mereka, tetapi ingat yang utama adalah hubungan kita dengan Tuhan. Jangan tadi karena anjing yang baik itu, yang menggemaskan itu, lupa kita renungan pagi. Jangan karena itu jadi sakit, atau kita melupakan pelayanan kita, hubungan kita terhadap Tuhan. Itulah sebabnya Allah mengizinkan manusia untuk membunuh hewan dengan alasan yang beragam. Ya. Beragam jika Contohnya di Alkitab dijadikan pakaian bagi manusia. Karena manusianya lebih diutamakan daripada hewan. Untuk korban, untuk makanan manusia juga. Ya. Tapi bukan berarti kita mengabuse hal tersebut. Tapi inilah yang utama, bahwa kita peduli dengan lingkungan kita, tetapi ada skala prioritas. Yang mana yang harus kita utamakan. Roma 1:25, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Pernah lihat apa yang dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu Musa naik menghadap Tuhan? Apa yang mereka bangun? Patung Patung hewan. Patung hewan. Ini yang ingin disampaikan. Itu tidak bisa.
Biarlah tidak ada orang yang mengaku saleh yang tidak peduli akan kesehatan tubuh dan meyakinkan diri sendiri bahwa tidak bertarak itu bukan dosa dan tidak mempengaruhi kerohanian mereka. Ada satu keterikatan yang dekat sekali antara fisik dan sifat moral. Standar kebajikan menjadi naik atau turun oleh kebiasaan fisik. Setiap kebiasaan yang tidak mendorong perilaku sehat dalam sistem manusia rendahkan kemampuan yang lebih tinggi dan lebih mulia. Ini kebiasaan yang sehat akan membawa apa? Pola pikir yang sehat. Tadi di awal kita punya waktu sama 24 jam. Kita punya akses yang sama terhadap dunia maya untuk informasi. Sempat waktu itu Menteri Pendidikan Nadiem, ada mahasiswa bilang begini, pada waktu pandemi ini ya, karena mereka nggak bisa tatap muka dan lain sebagainya, dia katakan gini, sepertinya tidak perlu kita memiliki sekolah, dan sepertinya kita tidak perlu memiliki kurikulum. Kenapa? Karena semua yang saya ingin tahu, saya bisa dapat di mana? Di internet, di Google. Semua yang saya ingin tahu, saya bisa dapatkan. Tapi satu hal yang anak muda ini lupa. Di dunia maya, semua ada. Mulai dari yang minus sampai yang positif. Kurikulum itu akan mempercepat dan mengarahkan kepada satu tujuan yang membentuk karakternya menjadi karakter yang kuat. Apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan di dalam kehidupan kita akan membentuk karakter di dalam pola pikir kita. Makanya katakan, apakah tidak bertarak? Jawabannya ada apa? Bertarak adalah hal yang baik. Bertarak adalah hal yang baik. Bertarak adalah, kalau itu hal yang baik kita lakukan. Tetapi harus dengan apa? Waktu Rabu malam yang berapa bulan lalu, harus dengan perencanaan yang baik. Yang mengerti bagaimana kebutuhan tubuh kita masing-masing. Kesehatan bagian daripada penata layanan. Nah, sekarang pada waktu pandemi seperti ini, banyak kita yang struggling. Struggling kenapa? Karena banyak yang melihat apa yang harus saya lakukan pada waktu ada pandemi yang di mana-mana. Di awal kita semuanya tidak boleh keluar rumah. Lalu ada relaksasi. Relaksasi ini tidak kita tanggapi dengan positif. Akhirnya kita harus kembali di rumah lagi mulai minggu depan. Kenapa? Karena pada relaksasi tersebut kita tidak disiplin untuk memelihara kesehatan kita. Kita tidak disiplin untuk memelihara kesehatan kita. Ya. Jadi hati-hati, terus berolahraga, matahari, lalu berpikiran positif, semangat. Saya katakan kepada keluarga saya juga, kalau ini pandemi dan kita terkena, bukan salah kita kalau kita mengikuti protokol. Tapi salah kita kalau kita nggak mengikuti. Tapi yang lebih penting lagi apalah? Kena, tidak kena, kita harus memiliki pemikiran yang positif bahwa kita sehat. Karena itu akan memampukan tubuh kita mengeluarkan kekebalan tubuhnya untuk apa? Untuk melawan virus tersebut. Jadi kesehatan kita itu penting, dan kalau kita memelihara kesehatan kita, berarti kita sudah melakukan penata layanan di dalam hidup kita untuk menjawab Korintus 6 ayat 19 dan 20. Tubuh adalah wadah bagi otak kita, dan melalui otak kita lah Roh Kudus berkomunikasi dengan kita. Tubuh kita adalah bait Allah yang harus dirawat, yang berhubungan erat dengan masalah moral yang penuh dengan konsekuensi kekal. Pemeliharaan kesehatan kita adalah bagian penting dari hubungan kita dengan Allah. Sebab dalam tubuh yang sehat terdapat pikiran dan jiwa yang sehat.
Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa, pikiran, dan jiwa yang sehat. Ini yang penting. Makanya kita harus sehat. Kenapa? Supaya pola pikir kita juga apa? Pola pikir kita juga sehat. Banyak orang yang menjadi sakit, penyebabnya adalah dari pola pikir. Dari ketakutan, kekhawatiran. Itu akan sangat rentan membawa orang jatuh sakit. Akan sangat rentan. Kerinduan akan kebajikan dan kesucian memang baik adanya. Tetapi jika Anda berhenti sampai di situ saja, tidak ada gunanya. Banyak orang yang hilang sementara berharap dan ingin menjadi orang Kristen. Mereka tidak sampai pada titik penyerahan kemauan kepada Allah. Mereka tidak memilih sekarang juga untuk menjadi Kristen. Kerinduan akan kebajikan dan kesucian baik, tapi jangan berhenti di situ. Harus terus sampai mana? Menyerahkan kemauan kita kepada Tuhan dan menerima Dia sebagai juru selamat kita. Jangan sampai berhenti di situ saja. Oke. Prinsip-prinsip penata layanan. Ini ada beberapa. Nasihat Sang Pencipta bagi umat ciptaannya sebagai penata layanan adalah supaya jangan kau melupakan Tuhan Allahmu jika segala sesuatu telah ditambahkan Allah kepadamu dalam hidupmu. Jangan kita lupa dari siapa berkat itu datang. Jangan hanya fokus terhadap berkat, fokuslah kepada pemberi berkat. Karena berkat akan habis. Tetapi pemberi berkat, dia memiliki sumber berkat. Jangan kau tinggi hati karena engkau telah melakukan segala sesuatu bagi hidupmu. Jangan tinggi hati jika Tuhan mempercayakan berkat kepada kita. Baik yang kecil, setengah, middle, atau yang besar. Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya. Kita semua adalah milik Tuhan. Mau itu bentuknya tas sekolah ya buat anak-anak, mau itu bentuknya roti yang dibawa pagi-pagi untuk sekolah, baik itu bentuknya bolpen, itu semua punya Tuhan. Hendaklah dengan rendah hati yang seorang terhadap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah hanya memperhatikan kepentingan sendiri tetapi kepentingan orang lain juga. Care terhadap orang lain, peduli terhadap orang lain. Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ini yang sulit. Memang menjadi penata layanan itu tadi saya bilang, kalau sendiri menjadi penata layanan sulit, tetapi kita harus bersama-sama dengan Tuhan untuk bisa menyatakan saya mau menyerahkan nyawa saya untuk orang lain. Kita bisa bilang itu untuk menyerahkan nyawa saya kepada keluarga, itu pasti kita mampu. Tapi apakah mampu kita bilangkan itu kepada orang lain? Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Segala sesuatu yang baik berasal dari Tuhan. Filipi 2 ayat 5. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Selalu memiliki hubungan dengan Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami tidak lagi hidup untuk diri, tapi untuk Tuhan. Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah, bukan untuk kepentingan diriku sendiri, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka boleh selamat. Ada satu yang menarik yang saya katakan dari teman saya yang sudah memutuskan untuk memberikan waktunya kepada pelayanan dia 100%. Kalimat yang dia katakan bahwa dunia ini banyak yang ketidakpastian. Dan dari ketidakpastian itu ada banyak yang belum pernah mendengarkan firman Tuhan. Dan dari yang belum mendengarkan firman Tuhan itu, bisa jadi mereka bisa mulai dari lahir, besar, berumah tangga, beranak cucu, sampai meninggal, tidak pernah mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Kebenaran yang kita miliki juga harus kita bagikan apa? Jangan kita menjadi orang yang selfish, hanya saya sendiri yang tahu kebenaran tersebut. Bagikan kepada orang lain. Peduli kepada orang lain. Bagian daripada penata layanan. Penginjilan juga bagian daripada penata layanan. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu.
Prinsip yang kita temukan dalam Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30 tentang talenta. Ada beberapa ini ya. Mengajarkan kita bahwa perihal kehinduan Allah untuk mempercayakan hartanya kepada kita, yaitu umatnya. Karena apa? Karena tidak semua orang dipercaya oleh Tuhan. Berarti pada waktu kita mendapatkan kepercayaan oleh Tuhan untuk mengelola, maka kita adalah bagian orang yang dipilih, yang terpilih. Kepercayaan Tuhan didasari oleh kesanggupan kita. Tuhan lihat bahwa kita mampu. Yang Tuhan percayakan kepada kita adalah hartanya. Yang Tuhan berikan kepada kita apa? Miliknya, bukan milik kita. Dulu waktu pertama kali saya harus memiliki asisten rumah tangga, saya jelas bilang sama asisten rumah tangga saya, kamu saya percayakan untuk mendapatkan akses dan mengurus bukan bangunan, tetapi buah kasih saya, anak saya. Itu yang saya sampaikan. Dan tidak semua orang mendapatkan hak tersebut. Jadi tolong hargai, lakukan dengan baik. Karena tidak sembarang orang akan saya berikan kepercayaan tersebut. Ya, tapi sama aja, 2-3 kali balik-balik juga, mereka nggak mengerti. Oke. Tuhan memberikan kepada kita apa? Miliknya. Miliknya. Harta Allah yang ada pada kita bukan saja emas dan perak, tetapi kemampuan, kesanggupan, intelijensia, karunia-karunia yang lain. Tuhan berikan kepada kita apa? Talenta. Kalau kita tidak gunakan talenta itu milik Tuhan loh. Kalau dia kasih ke yang lain, mungkin bisa jadi sesuatu yang baik. Tapi kalau jadi kita pendam, apa kita tidak merasa bersalah? Yesus Kristus adalah harta terbesar di dunia ini. Yang kedua, mengajarkan kita pihak Allah memberkati orang rajin dan bukan orang yang malas. Yang rajin, bukan yang malas. Tuhan memberikan karena Tuhan apa? Lihat kemampuan kita. Lalu apa? Kita itu orang yang rajin. Orang malas pandai beralasan. Orang malas tidak berakal panjang. Rezeki jauh dari rumah orang malas. Malas adalah kebiasaan yang tak terpuji. Itu kita semua tahu. Ya. Jadi hati-hati. Lebah rajin. Yang paling pertama daripada kelas kemajuan adalah lebah rajin. Yang pertama diajarkan adalah apa? Kerajinan. Dasar. Yang ketiga, mengajarkan kita perihal hukum Allah yang akan berlaku untuk semua orang. Kita akan diminta bertanggung jawab atas kehidupan kita. Kita akan diminta bertanggung jawab atas kesetiaan kita. Bila mana terang dan kasih Kristus telah menerangi hati para pengikutnya, tidak perlu lagi orang didesak-desak untuk minta memberikan uang untuk penata layanan. Pengabdian kepada Allah dan roh pengorbanan merupakan syarat yang pertama dalam membangun sebuah tempat tinggal bagi yang maha tinggi. Dalam Alkitab ada cerita bagaimana jemaat di Filipus kalau tidak salah. Pada waktu mereka membangun bait Allah, mereka memberikan yang paling baik. Bahkan yang tidak punya rumah pun mereka memberikan yang terbaik. Kenapa? Karena terang dan kasih Kristus telah ada di dalam mereka. Baiklah kita mencontoh hal tersebut. Sebagai kesimpulan, kekuasaan yang diberikan kepada Adam dan Hawa pada penciptaan bukanlah kekuasaan tak terbatas yang harus dilakukan dengan sesuka hati. Kekuasaan manusia terbatas, misalnya dengan adanya buah larangan. Manusia ditempatkan di Eden untuk memelihara dan melindungi Taman Eden, bukan untuk mengeksploitasi dan menghancurkannya. Kita sebagai penata layan Tuhan diberikan kemampuan, wewenang, kekuasaan untuk memelihara, untuk membuatnya lebih baik, untuk menjadikan berkat tersebut menjadi berkat buat orang lain. Bukan untuk kesenangan kita pribadi. Analogi yang sangat simpel adalah seperti ini. Kalau Tuhan berikan berkat, dan berkat itu membawa kita jauh dari Tuhan, maka itu akan menjadi berkat kita yang paling akhir. Dan
Tuhan tidak akan mau lagi memberikan berkat kepada kita. Kenapa? Karena dia tahu pada waktu berkat diberikan, dia akan jauh dari Tuhan. Dan Tuhan tidak mau kita jauh dari Tuhan. Itulah kesimpulan daripada pelajaran kita. Semoga kita semua mendapatkan berkatnya. Bagaimana menjadi seorang penata layan yang Tuhan telah percayakan adalah hal yang besar, hal yang baik, dan kita mampu untuk melakukan itu dengan bergantung kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.